Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini saya akan mengomentari video dari Luis Espesito yang judul Pelarangan Gereja di Ponorogo. Kita langsung akan tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Dikatakan dalam redaksi Jatim, warga di Ponorogo menolak rencana pendirian pembangunan gereja Betani. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang pelarangan ibadah yang terjadi di Indonesia Raya kita ini guys. Kali ini Tonton ya. Pelarangan ibadah, Luis harus bisa bedakan ya. Pelarangan ibadah dengan pelarangan pembangunan gereja. Luis ini kok gimana ya, bahasa Indonesia baru awalnya udah kayak gini guys. Saya sering komplain loh atas pemahaman bahasa Indonesia dasar Luis yang tidak becus gitu guys ya. Membedakan antara pelarangan penolakan pembangunan gereja dengan pelarangan ibadah dia nggak bisa gitu. Ibadah itu ya itu bisa di mana saja gitu, ya kan? Bisa di gereja, bisa juga tidak di gereja, sama kayak muslim juga bisa sholat di masjid, bisa tidak gitu. Jadi kalau pelarangan ibadah artinya adalah ya nggak bisa ibadah sama sekali. Mau doa nggak bisa, mau apa nggak bisa gitu. Tapi kalau pelarangan membangun gereja, itu gerejanya aja fokus itu. Jangan pelarangan ibadahnya, karena berarti bisa di mana aja. Bahkan kita ketahui umat Kristiani bisa nyewa hotel kan, nyewa mall untuk tempat ibadah gitu. Jadi sekali lagi ya, ini bukan masalah pelarangan ibadah, tapi pelarangan apa namanya pembangunan gereja. Nah, kalau pelarangan ibadah itu kemana tuh kayak PPKM tuh kan, kayak pelarangan COVID itu gereja, masjid dilarang ibadah. Itu baru pelarangan ibadah, dan itu pun karena COVID gitu kan. Jadi ini harus bedakan pelarangan ibadah dengan pelarangan pembangunan tempat ibadah gitu guys. ini pelarangan ibadah atau pelarangan pendirian gereja terjadi Beda. Pelarangan ibadah dengan pelarangan pendirian gereja itu beda gitu. Jadi nggak bisa dikatakan atau nggak bisa gitu. di Ponorogo, Jawa Timur, guys. Dikatakan dalam redaksi Jatim, warga di Ponorogo menolak rencana pendirian pembangunan gereja Betani. Sekelompok warga membuat sebuah spanduk lalu ditempel dengan menuliskan menolak keras. Menolak keras apa? Apakah menolak keras narkoba, kejahatan, dan lain-lain? Enggak, guys. Ternyata mereka menolak keras berdirinya sebuah gereja. Kan ini aneh kan? Orang mau buat gereja untuk ibadah, bukan kejahatan, ditolak. Nah, Tanta, ini karena Luis kurang piknik ya. Luis hanya melihat kejadian di Ponorogo. Kalau dia ke Papua, dia ke Bali, dia ke tempat lain gitu kan. Itu ya. Kalau soal pelarangan tempat pembangunan itu hal yang sudah ada kan, dan nggak apa, bukan suatu hal yang nggak biasa guys, ke aneh lagi itu tergantung dari warga sekitar dan tergantung pemerintahnya gitu kan. Nah, bahkan di beberapa tempat itu masjid dihancurkan, malah kan digusur, dihancurkan kayak di Xinjiang itu atau di mana itu kan. Nah, kalau di Papua itu ingat kemarin ya, jadi apa namanya, Papua itu ya sedikit ya, itu kan ada kasus pembakaran masjid itu waktu yang katanya itu masjid pemakai toa. Nah, itu waktu itu ada kejadian orang-orang mahasiswa yang dari luar negeri itu ke sana ya, sama sebentar mereka ada acara apa situ. Nah, mereka ngumpuli warga sana untuk bakar waktu itu sholat Idul Fitri ya, mereka membakar masjid dan rumah-rumah warga gitu kan. Nah, itu padahal mesinnya adalah berdiri gitu. Cuman karena warga kena kompori sama orang-orang apa yang dari luar negeri ini, yang bukan di situ bertempat tinggal ya guys ya. Mereka cuma main aja ke situ karena mereka dari kuliah di luar negeri, liburan gitu kan. Nah, akhirnya warga terkumpuli dan terjadi pembakaran. Padahal itu masih lama berdiri dan hubungan dengan warga baik gitu, ya kan. Nah, di Bali ada lagi, itu Bali itu ya udah ada berapa puluh tahun itu ngajukan izin dirikan masjid nggak dapat gitu karena warga menolak. Nah, ini kita umat Islam paham itu, dan kita tidak pernah mengkor-kor keluar gitu, nggak pernah guys. Saya sampaikan di sini agar supaya tahu aja gitu kan. Ini nggak seperti Louis yang atau sampai masuk koran atau apa gitu kan. Padahal umat Islam di Indonesia mayoritas gitu. Nah, kita yang mayoritas aja ngerti dengan keinginan minoritas. Apalagi minoritas harus lebih ngerti lagi dengan keinginan mayoritas. Harus sadar diri gitu. Karena saya pernah sampaikan kan, yang mayoritas tuh melindungi yang minoritas. Yang minoritas tahu diri, ngerti yang mayoritas. Kan itu intinya.
Nah, jadi Luis harus tahu diri, harus ngerti ini, itulah nama hidup masyarakat. Ada yang setuju, ada yang menolak gitu. Masa sih kita harus memaksakan kehendak? Kalau masyarakat menolak ya sudah kita ngalah gitu kan. Karena kita kok ngalah sama masyarakat, sama rakyat gitu. Bukan sama penguasa, kecuali kalau penguasa oke. Misalnya penguasa melarang itu baru, itu saya ikut protes kalau penguasa melarang gitu kan. Tapi kalau namanya warga, apalagi warga tinggal situ ya kita ngalah aja gitu. Kita cari tempat lain gitu kan. Apalagi gini, ini kasih kasih solusi sedikit ya. Ini awal sebenarnya udah cukup panjang saya sampaikan guys, tapi ini apa apa lah ya. Mungkin nanti biasa nggak perlu terlalu banyak ngomong lagi. Kita sampaikan di awal. Mungkin bisa dicari solusi misalnya kayak buat kampung gitu kan. Kayak kita juga tahu di tempat-tempat minoritas kayak di Papua tuh ada namanya kampung Islam gitu kan. Kampung-kampung di Sulawesi gitu. Kampung-kampung yang mana itu mayoritas warga Kristen. Dari situ mereka gereja kan aman gitu. Karena warga sekitar mereka juga gitu, ya kan. Nah, yang kedua ya, gereja itu kan hanya diperlukan ya paling itu orang tuh ibadah seminggu sekali paling kan, ya kan. Itu yang saya tahu gitu kan. Ada ibadah biasa 4 atau 5 jadwal tuh tiap minggu tuh 2 jam gitu kan. Saya tahu betul karena saya bersinggungan dengan hal itu saya melihat betul gitu kan. Jadi ya memang dipakai hari Minggu aja gitu. Dan itu pun nggak wajib karena gini, dalam Kristen kan kita nggak kenal istilah dosa ya. Kalau nggak melakukan ini kan nggak dosa. Kenapa? Karena dosa itu dia ditebus sama Yesus, jadi aman gitu. Nah, beda dengan kebutuhan kaum muslimin akan masjid. Ingat, kaum muslimin itu sangat butuh masjid. Kenapa? Laki-laki itu wajib sholat di masjid jemaah ya, wajib kalau nggak dosa gitu. Itu kewajiban dan itu ada 5 kali sehari. Jadi kaum muslimin itu sama-sama butuh masjid gitu. Jadi mereka butuh ibadah ke masjid itu ya, laki-laki 5 kali sehari guys. Jadi dan Indonesia pun Indonesia ini muslim mayoritas gitu. Jadi kalau lebih banyak masjid itu memang wajar karena lebih banyak yang membutuhkan gitu. Kalau gereja kan cuma seminggu sekali gitu kan. Nah, solusinya gitu saya katakan tadi, cari tempat di mana situ mayoritas komunitas Kristen, bangun gereja aman gitu. Atau kayak gini sekarang ini ya, Anda tinggal bagaimana caranya berhubungan sama masyarakat sana gitu. Ambil hati masyarakat gitu, ya kan? Bantu mereka, baik-baik sama mereka, sosialisasi yang baik, berbaur gitu kan. Jangan mungkin di sana tuh kita mungkin mereka eksklusif gitu kan, sehingga warga nggak menerima gitu kan. Intinya adalah pandai-pandai bermasyarakat gitu. Coba ada lihat di Petamburan itu ya, itu gereja berdiri ya aman-aman saja, padahal itu ada FPI loh, organisasi yang selama ini dibenci sama Luis dan teman-temannya, yang selalu dibully, dihina. Padahal di markas FPI Petamburan itu berdiri beberapa gereja dan aman-aman saja, tidak ada pelarangan, tidak ada ini. Kenapa? Karena di gereja di sana mungkin bisa mengambil hati orang warga di sana, termasuk FPI. Makanya bisa berdiri dan bisa berjalan dengan lancar gitu guys. Jadi intinya adalah ini masalah bagaimana bermasyarakat gitu. Nah, saya juga ada cerita sedikit ya. Waktu itu ini rental guys, rental PS. Nah, rental PS kan bukan kejahatan tuh kan. Nah, waktu itu rental PS ini dia bikin di sebelah asrama polisi. Asrama polisi tau lah, itu tempat tinggal keluarga polisi semua gitu kan. Anak-anak polisi, istri polisi gitu kan. Polisi-polisi di situ. Nah, dia sebagai rental, dia tidak bergaul dengan warga sekitar gitu. Dia eksklusif dalam artian dia tidak ngumpul dengan warga sekitar atau apapun gitu. Dia terkesan berdiam diri gitu. Nah, yang apanya lagi, dia nggak pandai ngambil hati warga sekitar. Jadi ibarat gini guys, waktu itu marah kejadian anak-anak situ banyak berbohong sama orang tuanya, di mana mereka tuh meminta uang sama orang tuanya, alasannya untuk untuk beli peralatan sekolah, untuk apalah keperluan apa gitu. Padahal mereka selewengkan uangnya untuk bermain di rental PS itu. Nah, rental PS ini tahu sebenarnya, tapi dia karena ngejar keuntungan ya, dan dia nggak sadar kalau pembiarannya itu membuat masalah di kemudian hari itu. Akhirnya benarlah kemarin ibu-ibu warga situ meledak ya. Mereka melihat itu keberadaan tempat rental tuh bukan itu masalah, karena kalau anak-anak pengen main bisa, tapi karena udah kelewatan, udah membuat anak-anaknya jadi tukang bohong, menipu orang tuanya untuk mendapatkan uang bisa main di rental itu. Akhirnya warga sekitar di asrama itu protes dan meminta supaya rental PS itu tutup gitu. Nah, itulah kekuatan warga. Jadi warga itu harus didekati, harus diajak ngobrol gitu guys. Gitu loh. Bukan malah menjadi eksklusif guys. Jadi dan itu pun meskipun sudah gitu nggak juga diapain ya sudah gitu, ngalah saja sama warga gitu kan.
Kaum muslimin begitu, kalau nggak boleh bangun masjid ya sudah, ya kan? Kita tidak akan memaksakan kehendak gitu guys. Karena dalam Islam dilarang memaksakan kehendak. Nah, dalam Islam aja dilarang, apalagi dalam Kristen yang katanya dengan kasih gitu kan. Ini nggak boleh memaksakan kehendak. Kalau nggak boleh sama olahraga ya sudah gitu kan. Ngalah dan bikin solusi yang saya sampaikan tadi gitu. Bikin komunitas khusus Kristen yang mana di situ memang Kristen semua yang tinggal dan bangun gereja aman gitu guys. Gitu loh logika berpikirnya. Sepunya usut, ternyata ada beberapa RT yang menolak rencana pembangunan tempat ibadah ini. Dan yang menolak adalah RT 1, RT 2, RW 2, dan juga RT 1, RT 2, RW 3. Nah, RT RW bingung nggak? Ya enggak lah. Ya intinya ada 4 RT yang menolak berdirinya gereja ini. Alasan penolak pendirian gereja ini apa? Yang pertama nih guys. Yang pertama adalah karena katanya gereja ini tidak memiliki Makanya izin masyarakat itu penting. Ya, pemerintah pun nggak bisa berbuat kalau tidak ada izin masyarakat gitu. Begitu pentingnya peran izin masyarakat karena masyarakat yang punya hak di situ. Mereka tinggal di situ karena kita nggak tinggal di hutan. Kalau anda tinggal di hutan ya silakan, anda bebas itu. Anda mau bangun gereja, bangun masjid, bangun apa gitu di hutan silakan. Tapi kalau sudah tinggal di masyarakat ya kita harus ikut maunya masyarakat, ya kan? Ya, jadi kalau kita tuh yang bisa hanya merayu gitu. Jadi dia bukan memasang kehendak guys itu. Apalagi ini pembangunan tempat ibadah gitu. Jadi pembangunan tempat ibadah tuh harus mendapat restu warga gitu kan. Nah, jadi jangan ada pemaksaan gitu. Warga nggak bisa dipaksa guys. Kalau anda memaksa warga, berarti anda mencari penyakit gitu. Karena gimana pun anda toh harus tinggal dengan mereka, anda harus tiap hari sama mereka. Masa keinginan warga anda lawan gitu kan? Kalau Islam begitu, di Bali, di Papua, kami kalau warga menolak ya kami hentikan. Kayak di Papua tuh kami nggak boleh pasang kelang masjid, ya udah kami ikutin. Kami terpaksa nggak bikin kelang masjid. Paling kami berusaha dekati mereka, bujuk mereka, berbaur dengan baik, bermasyarakat dengan baik gitu. Itu cara kaum muslimin yang bisa Louis dan umat Kristiani tiru gitu guys. Jadi nggak mau dan jadi tidak malah apa istilahnya, malah kayak nggak ada solusi gitu. Jadi kayak kesannya apa ya, disalah apa namanya, kesannya tozilimi itu padahal solusinya ada gitu. Karena kami umat Islam juga mengalami gitu, apalagi kayak di luar negeri gitu kan. Jadi pandai-pandai kita bagaimana kita mengambil hati masyarakat setempat gitu. izin dari orang-orang yang di sekitar situ atau masyarakat sekitar yang mereka adalah mayoritas orang Islam. Nah, sekarang logikanya gini, kalau memang di situ mayoritas Islam, ya jelas sampai kapanpun akan sulit gereja. Enggak, lu harus lihat tempat lain ya. Ya saya sampai contoh di Petamburan, itu mayoritas muslim bisa berdiri gereja. Di tempat saya ya, di tempat saya di kota Pekanbaru ya, dan di kota-kota lain sekitarnya itu gereja banyak diri di tempat komunitas muslim, nggak ada masalah ya kan. Kenapa? Karena pihak mereka pandai, mereka tidak pernah menyakiti atau ya ibaratnya mereka pandai lah mengambil hati warga setempat gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini masalah bagaimana anda bisa berbaur sama warga, itu aja poinnya sebenarnya. Ya ini untuk berdiri, karena ketika berdiri mereka harus meminta tanda tangan dari masyarakat itu, dan yang dimintain tanda tangan orang-orang itu. Jadi nggak mesti minta tanda tangan ya, ingat bukan minta tanda tangan ya. Diingat di Petamburan itu atau di tempat saya itu nggak perlu tanda tangan masyarakat. Dia cukup pakai tanda tangan dari yang berwenang, tapi dia itu ketika tanda tangan itu didapat, dia sudah pastikan warga situ tidak ada penolakan. Selesai gitu. Gitu loh guys. Jadi tantangan dari apa namanya, yang berwenang itu adalah legitimasi karena dia tantangan sudah dapat persetujuan warga gitu guys. Itu poinnya gitu loh. Islam, ya bagaimana mau diizinkan, sedangkan mereka sendiri kan tidak suka kalau berdirinya gereja. Masalah ini sebenarnya terbentur dengan SKB 2 Menteri. Kenapa? Karena di mana SKB ini memberikan aturan gereja yang berdiri harus meminta izin kepada masyarakat di sekitar yang ada. Ingat bukan cuma gereja tapi juga semua tempat ibadah termasuk masjid dan lain sebagainya guys. Ya bagaimana mungkin gereja ini akan berdiri sedangkan mereka aja nggak suka dengan kaum minoritas yaitu Kristen sendiri.
Ini yang menjadi lucu ya guys. Bagaimana banyak orang demo, orang-orang Indonesia ini demo katanya menolak penindasan yang terjadi terhadap Palestina. Bagaimana Palestina minoritas ditindas oleh Israel. Tapi ada penindasan atau ada pelarangan ibadah terhadap minoritas di Indonesia. Nah, Louis menyamakan Indonesia dengan Palestina. Dia paham nggak di Palestina sekarang? Ya, paham nggak Louis ini? Palestina adalah tanah milik Palestina. Ya, Israel itu adalah penjajah. Ingat, Israel itu penjajah. Jadi Louis harus lihat lagi sejarahnya ya. Ini harus, makanya Louis ini harus lihat lagi sejarah yang disampaikan oleh Ustaz Felix Xiao yang sering dihujatnya itu dan Ustaz lainnya. Jadi juga pakar Israel nasional, Israel menjajah Palestina. Dulu Israel itu diusir di mana-mana, guys. Dia nggak punya tempat gitu. Jadi menjadi kaum diaspora gitu kan. Semenjak dari Nazi Jerman itu. Nah, lalu karena ada perang Arab ya, perang 6 hari itu Israel melawan itu. Cuman karena perang itu meskipun perang itu kayaknya dimenangkan oleh pasukan negara-negara Islam, tapi mereka nggak kompak gitu pasukan Islam ini, dan Israel dibantu Amerika. Nah, waktu itu Israel menang gitu dan dia mencaplok wilayah Palestina. Anda bayangkan itu. Palestina itu lama-lama wilayahnya makin kecil. Jadi ini masalah penjajahan. Indonesia nggak penjajahan gitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan Palestina, Luis ya. Nah, itu poinnya. Di Indonesia itu adalah komunal, komunitas, rakyat, warga masyarakat. Sama kayak di Papua, sama kayak di tempat-tempat di mana muslim minoritas lah, di Bali muslim minoritas, di Papua. Sama. Jadi di situ muslim juga mengalami hal seperti itu, pelarangan pembangunan tempat ibadah, muslim bangunan masjid gitu kan. Masjid yang ada nggak boleh pakai plang, nggak boleh pakai toa, ya kan? Ibadah sih itu hal yang biasa gitu. Jadi Luis tuh harus teknik lah gitu. Jangan lihat hanya satu tempat gitu. Lihat tempat lain. Padahal Indonesia ini mayoritas muslim, tapi ada tempat-tempat di mana muslim minoritas itu kena digituin guys gitu loh. Muslim yang mayoritas sih bisa aja marah gitu, tapi kami tidak melakukan itu. Kami ingin tahu izin warga tuh penting gitu guys. Izin warga tuh penting karena tanpa izin warga Anda nggak bisa dengan damai melakukan aktivitas. Kayak kami bangun masjid di Papua, udah tahu warga Papua menolak bangunan masjid, paksa bangun lagi. Ya cari gara-gara, cari penyakit namanya. Kami sholat nggak kusuk, ibadah nggak kusuk gitu kan. Nah itu masalahnya. Di Palestina tuh beda, di situ memang jadi penindasan luar biasa, dijajah gitu kan, tanahnya dipersekusi, diambil paksa sama Israel gitu, mereka dibunuh gitu kan. Jadi jangan samakan Indonesia dengan Palestina. Jadi kalau Luis ngomong Palestina, dia harus paham dulu. Jadi Luis ini perbandingan pun dia nggak ngerti ya kan. Bermasyarakat pun dia nggak ngerti. Ini sangat disayangkan ini. Jadi Luisnya harus banyak belajar tentang kehidupan guys. Yang melakukan justru orang-orang yang tukang demo mendukung Palestina. Lucu. Cobalah demo mendukung pendirian gereja sebab mengalami persekusi dari. Nah, ini hal lebih konyol lagi. Mendukung pembangunan gereja. Berarti ini menyuruh umat Islam itu melanggar syariatnya gitu. Umat Islam meyakini bahwa selain Islam itu haram gitu. Pembangunan gereja, apalagi ibadah gereja, apalagi pembangunan tempat ibadah lain itu haram itu. Nah, nggak mungkin kami mendukung itu, nggak mungkin, ya kan? Yang kami bisa lakukan cuman mengasih izin. Misalnya bangun gereja ya sudah kasih izin, itu bisa kami lakukan. Tapi kalau mendukung nggak bisa. Itu bertentangan dengan iman kami gitu. Nah, kalau dalam agama Luis nggak ada ya silakan. Kalau Islam jelas aturannya ada, lakum dinukum waliyadin. Agamaku. Jadi Luis ketika ngomong ini berarti dia sekali lagi nggak ngerti tentang agama Islam gitu. Dikira Islam ini bebas gitu. Oh, dukung bangun gereja, bangun apa lagi namanya? Soal teologi nggak gitu. Itu bertentangan sama iman dan syariat Islam Luis. Jadi Luis ini mengajak kita untuk menentang syariat Islam guys. Ini makanya Luis tuh nggak ngerti ya. Dia harus belajar tentang Islam gitu. Ya kan? Orang-orang mayoritas harusnya begitu. Yang kedua alasannya adalah tidak ada jemaat dari gereja itu yang berasal dari wilayah itu. Kebanyakan dari wilayah lain. Oke, saya akan jelaskan. Kristen adalah minoritas guys.
Kalau minoritas tentunya pasti orang-orang atau jemaat dari gereja itu tidak mungkin dari daerah setempat. Sebab di daerah setempat tentunya yang Kristen hanya satu atau dua orang, yang lainnya Islam semua. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang ada di daerah-daerah lain? Mereka juga minoritas. Misalnya di desa A ada satu warga Kristen, di desa B ada 2 warga Kristen, di desa C ada 3 warga Kristen. Nah, kemudian di sini kalau kita total ada 5 warga Kristen di tempat atau di desa yang berbeda. Kemudian mereka ingin beribadah di gereja. Menurut teman-teman, mereka akan ibadah di gereja mana? Di desa mereka nggak ada gereja, ya pasti akan mencari desa yang mana di desa itu ada gereja, benar ya? Nah, persoalannya bagaimana jika ada satu gereja ingin mendirikan di desa A, tapi ditolak sama warga A dengan alasan bahwa warganya atau jemaat dari gereja itu berasal dari B atau C. Kemudian ketika mau mendirikan di desa B, ditolak lagi. Di C, ditolak lagi. Dan alhasil tentunya nggak akan ada gereja yang berdiri dan mereka tidak bisa beribadah. Nah, makanya saya kasih solusi, bikin kampung Kristen sendiri gitu. Dimana mereka banyak di situ gitu. Misalnya di antara gereja di desa itu, misalnya desa A, B, C, D. Di mana yang pelimanya? Nah, kalau katanya logika sederhana guys ya. Kalau dia pakai logika dia nih, di desa A di mana ada 2 warga, terus C 1 warga, desa C 3 warga. Itu berarti kan cuma 10 dari 4 desa itu. 10 dibangunkan gereja guys, luar biasa namanya kan. 10 dibangunkan gereja gitu. Nah, jadi gereja itu kan kosong gitu guys. Gitu logikanya loh. Nah, itu dipahami ya. Makanya gimana saya katakan ya. Luisnya harus mengerti tentang pembangunan. Jadi kenapa sama kayak begini deh contoh ya. Ada coba Luis jalan-jalan ke tempat-tempat di Papua. Ini banyak muslim minoritas Papua, di Bali, di luar negeri. Itu masjid tuh nggak ada berdiri di tiap desa, nggak ada. Tiap prefektur ada masjid enggak gitu guys. Bahkan kalau Luis tonton vlog-vlog orang-orang luar negeri ya, saya sering nonton tuh vlog-vlog orang kita yang ada di Jepang, orang kita di mana. Itu mereka ke masjid itu jauh guys. Mereka ke situ naik kereta api ya, kereta api cepat, mereka bisa sejam atau setengah jam, 2 jam ke masjid itu guys. Nah, mereka di mana ibadahnya? Di rumah. Kaum muslimin di luar negeri ibadah di rumah guys, sholat di rumah, padahal laki-laki itu wajib di masjid, tapi mereka mengalah gitu. Karena bagi mereka nggak mungkin bangun masjid di tiap prefektur, di tiap wilayah nggak mungkin. Karena itu penduduk muslimnya satu wilayah satu dua, masa dipaksain bangun masjid di wilayah cuma 1-2, ya ibadah di rumah gitu. Apalagi di Kristen kan nggak wajib. Banyak kita lihat orang gereja hari Minggu tuh nggak pergi karena bagi mereka nggak apa-apa kok nggak pergi gereja hari Minggu gitu kan. Karena nggak ada dosanya gitu. Dosa semua udah diampuni sama Yesus, bukan kayak gitu. Kalau muslim itu berdosa karena dosanya nggak ada yang ngampuni. Karena yang berdosa adalah dia sendiri yang bertanggung jawab gitu. Kalau beda, kalau Kristen kan yang bertanggung jawab Yesus gitu guys. Nah, jadi itu poinnya Luis ya. Ya Luis harus sering lah nonton melihat orang yang di luar negeri, di mana tempat muslim minoritas ya seperti itu. Mereka ke masjid jauh-jauh gitu guys, ya kan? Makanya mereka jarang ke masjid karena jauh itu, dan memang nggak efektif dibuat satu wilayah satu masjid sementara jemaahnya cuma 2 orang, atau 5 wilayah jemaahnya 2 1 2 1 2 3. Untuk apa coba? Nah, itu poinnya guys. Jadi Luis ini seperti terkesan memaksakan kehendak gitu. Dia ngambil contoh Indonesia, tapi dia nggak mau mengadakan perbandingan dengan di luar negeri, di tempat-tempat Islam minoritas kayak di Bali, kayak di Papua gitu guys. Itu kegagalan dari Luis yang tidak mengadakan riset dan perbandingan, tapi memaksakan kehendak gerejanya harus dibangun, padahal warganya jumlahnya cuma segitu gitu guys. Dan di tengah gelombang penolakan warga, dia harusnya ikut warga, harus bersepakat sama warga, bersosialisasi bersepakat dengan warga, tapi malah mencoba menentang keinginan warga guys. Ini kacaunya gitu. Dan ini tidak ada pada kaum muslimin, tidak ada seperti itu. Nah, jadi ini saya lagi mengkritik ajaran kasih itu apakah memaksanakan enggak gitu. Kan mungkin enggak, kan Anda harus bisa bersosialisasi bermasyarakat dengan baik gitu. Di satu gereja itu, inilah persoalan kaum minoritas. Jika terus-menerus kaum minoritas dilarang mendirikan tempat ibadah, lalu kemana mereka akan berlabuh? Nah, ini
Saya kasih solusinya ya. Mereka ini gini guys ya. Udah saya kasih solusinya. Jadi apa namanya, poin-poinnya saya sampaikan gitu. Tinggal Luis dan teman-temannya mau lakukan apa tidak gitu. Tapi kalau masih ngeyel, masih bebal dan masih memaksakan gitu kan, berarti kalian tidak meniru kami. Berarti akal kami jauh lebih mulia pada kalian. Karena kami bersosialisasi dengan warga, kami apa namanya, kami tidak mau bermusuhan dengan warga, kami tidak mau tentang dengan warga gitu, kami cari nyaman gitu guys. Kita kan hidup hidup itu kan nyaman, termasuk ibadah. Apa enak ibadah di tengah kita ngerti nih ibadah, ketika ibadah kita dibangun, misalnya kami di masjid ya di Papua, kami coba bangun masjid tapi orang Papua melarang, lalu kami protes memaksakan gitu, memaksakan tantangan apa orang apa pemda setempat, sementara warga nggak setuju. Gimana kami bisa selalu dengan nyaman, itu kami hindari gitu. Kalau Wis kan tidak, dia protes dan dia melakukan perlawanan gitu, dia melawan warga gitu guys, padahal dia tinggal sama warga itu gitu. Jadi dia bukan nyari nyaman dalam beribadah, malah nyari masalah, nyari musuh gitu guys. Tugas dari Pak Menteri Yakut yang mana sesuai janji tidak ada diskriminasi. Justru ya tugas Pak Yakut itu adalah berusaha mendamaikan, memberi nyaman orang ibadah dengan ikut warga gitu. Kalau Pak Yakut malah seperti saran Louis ikut-ikutan menentang warga, ya berarti memicu permusuhan, memicu penentangan gitu. Solusinya kalau saya Menteri Agama, saya tinggal sampaikan. Kalian saya tanyakan, kalian udah sosialisasi belum warga sekitar? Kalian udah bujuk belum? Udah rebut belum hati warga sekitar? Kalian udah bikin komunitas belum? Gitu. Banyak solusi disampaikan daripada memaksakan harus bangun tempat itu guys, ya kan? Jadi pakai cari soft gitu, lembut yang smart gitu, yang pintar, ya. Kedepankan musyawarah, kedepankan apa namanya, ngobrol dengan warga, bukan dengan memaksakan meminta Pak Menteri untuk melakukan tindakan apa namanya, main paksa bangun gitu padahal warga nggak setuju gitu kan. Jadi ketika dikatakan warga situ memaksa untuk tidak boleh bangun gereja, sebenarnya faktanya adalah Louis baru cuma memaksakan untuk menentang warga untuk memaksakan bangun gereja guys, gitu loh. Jadi itu aja sebenarnya poinnya. Bagi orang-orang beragama, karena Kementerian Agama atau Menteri Agama adalah menteri semua agama. Kami serahkan sepenuhnya kasus ini kepada Pak Menteri dan juga beberapa kasus-kasus yang lainnya mengenai pelarangan tempat ibadah, baik itu Betani, GSJA, mungkin ada gereja-gereja yang lainnya, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan masih banyak gereja yang lainnya. Dalam Alkitab memang dikatakan bagaimana orang Kristen pasti akan mengalami penindasan, persekusi, dan lain-lain. Dan juga memang itu yang harus. Ini Louis ini terlalu mendramatisi ya. Sedangkan Islam aja ya nggak gitu guys. Kami dilarang bangun masjid ya sudah, di tempat minoritas ya sudah gitu. Nggak ada kami mendramatisi seperti Louis lakukan ini gitu, ya kan? Sampai masuk Alkitab ngomong gini gitulah. Semua umat beragama tuh pernah mengalami penindasan. Umat Islam ditindas ketika dijajah Belanda, Portugis dulu. Bagaimana dalam nonton film-film perjuangan lah, baca sejarah gitu. Islam di Cina ditindas, Islam di Palestina ditindas gitu, Islam di Amerika ditindas gitu, ya kan? Jadi bukan hanya berlaku pada agama umat Kristen, tiap umat beragama tuh ada masanya mereka ditindas guys, ya kan? Itu namanya persaingan dalam antar agama. Memang ada oknum-oknum dalam agama tuh ya seperti itu gitu, ya kan? Jadi jangan memonopoli itu hanya terjadi pada Kristen aja gitu, ya kan? Itu terjadi pada semuanya, dan ini sebenarnya bukan masalah penindasan, sebenarnya masalah bermusyawarah aja. Apa nggak pernah lebih sini dan umat Kristen itu diajari untuk bermusyawarah, untuk bersosialisasi, untuk mengalah gitu kan bukannya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ibaratnya gini, kalau baik itu suatu tamparan, nggak boleh bangun gereja kan, soalnya dia dikasih pipi kiri gitu, bukan malah mencoba untuk melawan gitu guys. Gitu logikanya loh, ya kan? Yang di sini hanya Anda tunjukkan ada yang kasih gitu, mengalah pada warga dan cari tempat lain yang mana Kristennya itu ada kampungnya gitu, ada banyak sehingga kuat alasan untuk bangun gereja. Dan warga itu pun akan terima, kami butuh gereja nih, wahai warga, kami butuh gereja, kami ada jemaat 100 misalnya, atau 50 deh, nggak usah 100. Nah, 50 ini ya, kalau kami ibadah di rumah nggak muat pak, rumah itu muatnya paling 10 orang, 20 orang gitu kan. Tapi kalau 50 nggak mungkin di rumah pak. Itu warga mau bilang apa gitu.
Nah, tapi kalau cuma Luis bilang tadi di kampung ini dua, kampung itu dua, satu satu, itu di rumah bisa gitu, rumah bisa dijadikan apa gitu, kayak umat Islam juga di Papua, di Bali, apa nggak bisa ya di rumah jadikan masjid gitu kan. Bahkan kaum muslimin membuat masjid di rumah masing-masing untuk ibadah, dia jemaah sama kayak saya misalnya atau keluarga muslim lain tuh bikin masjid di rumah, kita jemaah sama anak istri misalnya gitu guys, gitu loh logikanya. Jadi jangan dibuat ribet gitu, jangan membuat masalah gitu ya. Ikuti keinginan warga maka semuanya beres ya. Kalau warga menolak, anda dekati warga, sosialisasi masyarakat, musyawarah, uji warga, kelar. Kalau nggak mau ya ada ngalah dan cari tempat lain, selesai gitu. Apa yang ada cari masalah gitu dan ibadah nggak tenang gitu, dan itu kami terapkan sebagai kaum muslimin, sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, jadi kalau anda minta ke Menteri Agama ya ini berarti anda memaksa meminta Menteri Agama untuk membantu anda menentang mayoritas namanya. Ingat ya, mayoritas itu harus dihargai ya. Disitulah mayoritas akan melindungi mayoritas. Nah, cara menghargai mayoritas apa? Dengan mengikuti keinginan mereka gitu, ya kan? Ikuti keinginan mereka gitu, bujuk mereka, musyawarah, sosialisasi gitu, dengan pakai dengan cara yang baik gitu. Di situ mereka akan melindungi anda gitu. Tapi kalau anda tidak menghargai mayoritas dengan memaksakan itu, kayak kami misalnya nih, kami paksakan bangun masjid di Papua nih, entah warga menolak ya kami cari mati, kami cari masalah gitu. Jadi ketika warga marah, itu kita nggak bisa menyalahkan warga karena memang kami memaksakan membangun masjid di tempat warga menolak guys. Itu aja logika sebenarnya, ya kan? Nah, jadi paham kan yang saya maksud? Jadi Luis harus belajar mengedepankan musyawarah, mufakat, ya kan, sosialisasi bermasyarakat, bukan dengan individualis ini gitu guys. Ditanggung resikonya ketika seseorang ingin beribadah kepada Tuhan, terutama dalam Kristen. Sebab memang sudah sejak abad mula-mula orang Kristen memang sudah mengalami yang namanya penindasan ini. Tapi selagi masih ada kesempatan untuk saya Umat saya juga mengalami ya Luis. Zaman Nabi Muhammad tuh bagaimana ditindas gitu kan. Jadi intinya adalah dan ingat Yesus pun itu dalam kepercayaan Islam adalah nabi dan beliau pun ditindas juga gitu. Ini nabi umat Islam, Yesus pun ditindas itu. Jadi kalau kalian mengaku itu tuh di apa yang kalian ikuti, kami juga mengaku dia nabi kami. Ini sama-sama gitu sebenarnya posisi kita gitu kan. Jadi Luis tidak bisa hubungkan sama itu beda. Itu waktu itu mereka dijajah sama Romawi gitu kan. Mereka itu konflik, memang jelas-jelas mereka tuh konflik sama Yahudi. Ada di situ konflik yang hingga terjadilah sampai segitunya gitu. Kalau misalkan nggak terjadi, itu jangan dibesar-besarkan. Itu bukan suatu hal yang besar sebenarnya. Kuncinya adalah kedepankan lagi bermasyarakat dan musyawarah mufakat bersosialisasi, selesai. Bukan malah main fisik dan main memaksakan kehendak gitu guys. membukakan pendapat atau menyuarakan ini, ya saya akan tetap menyuarakan dan berharap bagaimana di Indonesia ini semua orang bisa beribadah dengan tenang tanpa mengalami sebuah gangguan. Nah, makanya ibadah yang tenang itu adalah mendapat persetujuan warga gitu guys. Jangan lagi untuk bangun tempat ibadah, bangun rental PS saja itu harus, kalau bisa harus dapat persetujuan warga. Sehingga minimal warga itu kita ajak gitu kan. Pak, saya butuh nih Pak rental PS. Nanti saya akan jaga nih rental PS ini nggak ada anak-anak sini. Kalau anak-anak pun saya akan batasi jam mainnya. Nah, itu warga kan senang mendengarnya. Karena ketika mereka bisa nih, ke saya nih, saya tahu anak saya tuh butuh hiburan guys, daripada mereka kemana-mana, dan saya pun memang hobi game kan, saya belum bisa menyediakan mesin game, ya sudah, dan saya pun nggak mau kalau mesin game anak saya mainnya kelamaan, ya udah saya kasih jajan. Saya collab sama rental PS, Pak, tolong Pak ya, Bapak punya rental PS ini, atau dia datang ke saya baik-baik gitu kan, Bu, Bapak maunya gimana Pak? Anak Bapak kan nanti bakal main ke sini gitu. Bapak maunya gimana? Ya, atau saya minta tolong anak saya cuma main 1 hari 3 jam. 1 hari 2 jam. Bapak tolong jaga ya. Kalau Bapak data nih, siapa-siapa anak sini main. Kalau anak saya, ya kan masih di bawah umur gitu kan. Kalau yang udah besar lantas itu kan, ibaratnya yang udah dewasa 12 tahun itu bebas, orang kerja itu bebas. Itu nggak ada lagi urusan orang tuanya. Tapi yang untuk anak-anak itu bisa berembuk. Karena masalah rental itu kan biasanya kan anak-anak. Kalau dari dewasa bebas, itu nggak ada masalah itu, kecuali rental itu menyediakan minuman keras gitu kan atau narkoba ya. Tapi kalau memang gitu orang nggak masalah gitu. Misalnya anak saya pun udah dewasa ya bebas, dia mau main PS puasnya bebas gitu. Itu urusan dia. Yang penting dia tidak maksiat gitu kan. Nah, yang penting kerjanya tinggal segala macam gitu. Tapi kalau dia masih kecil di bawah umur ya harus saya atur, harus saya awasi. Nah itulah
Ketika tugas rental PS itu yang punya itu bisa collab dengan warga, itu kan enjoy sekali guys. Dia akan aman buka rental PS itu. Warga pun akan senang. Kenapa? Karena anaknya punya tempat bermain gitu. Orang tuanya nggak mesti lagi membelikan mesin PS gitu kan. Cukup main di situ dengan jadwalnya gitu. Ada waktu-waktunya gitu guys. Sehingga soalnya nggak terganggu. Itu loh solusinya. Gimana sih Luis nih? Aduh, masa harus diajarkan lagi cara bermasyarakat gitu guys ya kan? Dan dikasih solusi gitu. Jadi semua itu ada solusinya Luis. Jadi solusinya itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemaksaan, tapi dengan musyawarah mufakat. Ya, kalau warga juga tetap menolak, ya sudah, ngalah gitu. Ya kan, nah, mungkin warga trauma, kayak rental tadi, mungkin warga situ udah trauma, dia nggak ya percaya sama apa tugas rental atau bagaimana, ya sudah ngalah gitu. Ngapain dipaksakan bangun rental PS tempat ibadah? Kan nanti ujung-ujungnya anda ibadah nggak tenang gitu. Itu aja kuncinya sebenarnya. Jadi kalau anda mau cari ibadah tenang, bukan dengan memaksakan. Kalau anda memaksakan berarti anda memang sengaja nyari ibadah yang nggak tenang gitu. Itu aja poinnya sebenarnya Luis. Terima kasih, sampai ketemu dalam video berikutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Oke, saya kasih solusinya ya. Tinggal Luis harus berpikir lagi guys. Dia harus pandai gitu. Ya, hidup bermasyarakat. Jangan kayak orang yang hidup di hutan guys. Ya nggak ngerti bermasyarakat gitu. Karena kaum muslimin itu di mana-mana itu seperti itu, hidup bermasyarakat, bergaul, sosialisasi gitu kan. Kalau nggak bisa bangun masjid ya sudah, ibadah di rumah, bikin masjid di rumah, tempat sholat, musola gitu kan. Kami lebih butuh masjid lagi 5 kali sehari guys, sholat 5 waktu minimal yang wajib. Nah, sedangkan maksa ini cuma sekali seminggu, masa sih nggak bisa menyelesaikan problem ini gitu kan. Ya kan, jadi itu aja mungkin video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.